Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di hari Senin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah indahnya kita berdoa dulu. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kita berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke dalam materi, kembali saya ingatkan, dalam masa pandemi ini kalian harus di rumah. Kalau keluar rumah boleh asalkan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jikalau kalian pergi bepergian bersama orang tua karena ada hal kepentingan, walaupun kerumunan haruslah tetap jaga jarak. Dan saya mohon maaf jika ada kalian yang ketemu saya mau bersalaman seperti biasanya. Saya menolak, bukan berarti karena saya sombong. Saya tetap menjaga, ya. Saya dan kita pun tidak tahu siapa yang membawa virus, karena virus corona ini baru 14 hari bereaksi kepada tubuh kita, baru dikenali. Hari ini saya pun juga tidak tahu apakah membawa virus tersebut ataupun tidak. Oleh karena itu saya tetap menjaga jarak, tidak mau bersalaman dengan kalian, ya. Karena ya nanti siapa tahu saya yang membawa virus ataupun kalian, ya. Langsung ke materi. Saya perkecil ini kameranya biar jelas. Matematika, operasi hitung bilangan bulat pada KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Hari ini kita akan mempelajari rangkuman dari beberapa materi yang pernah saya sampaikan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Dilihat gambar yang bawah. Contoh seperti itulah yang dinamakan garis bilangan. Dimulai dari bilangan negatif di kiri sampai ke kanan bilangan positif. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar nilai suatu bilangan tersebut. Bilangan, masihkah bingung dengan bilangan? Bilangan ada dua. Yang pertama, bilangan bulat bernilai positif dinamakan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu disebut bilangan asli. Gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli itu disebut bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Mengenal tanda. Tanda yang atas pertama ini disebut kurang dari. Yang bawahnya bilangan tanda bacanya, cara membacanya adalah lebih dari. Yang ini pasti sudah kalian kenal, sama dengan yang ini
kurang dari atau sama dengan. Bedanya dengan yang atas ini, yang ini ada garis di bawahnya. Maka cara membacanya adalah kurang dari atau sama dengan. Lanjut ke bawahnya. Lebih dari atau sama dengan. Hampir mirip dengan ini. Akan tetapi bedanya ada garis di bawahnya. Dan yang terakhir, sama dengannya ini dicoret. Artinya tidak sama dengan. Jadi nilainya tidak sama. Pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat jika ada negatifnya akan seperti ini. Yang pertama, A ini positif ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Ini cara mengerjakannya agar lebih mudah. Yang kedua, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Maka itu akan mempermudah untuk mengerjakan soal seperti itu. Yang ketiga, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Jadi itu akan lebih mudah lagi ya. Yang keempat, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B ya. Untuk yang sebelah kanan itu mempermudah yang sebelah kiri ini. Jika ada soal modelnya seperti ini yang di kiri, maka kalian rubah menjadi yang sebelah kanan. Itu akan mempermudah kalian mengerjakannya. Rata-rata untuk bilangan negatif ini kalian bingung memberikan tanda negatifnya. Jadi diubah seperti yang saya berikan contoh ini. Perkalian bilangan bulat negatif. Rumusnya yang pertama, negatif dikali positif sama dengan hasilnya adalah negatif. Yang kedua, negatif dikali negatif sama dengan positif, hasilnya positif. Yang ketiga, positif dikali negatif maka hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, positif dikali positif sama dengan hasilnya positif. Ini rumusnya perlu kalian ingat-ingat. Jika bertemu dengan perkalian bilangan bulat negatif, kalian haruslah paham tentang rumus ini. Jika tidak paham, maka jawabannya akan salah. Untuk rumus yang kedua ini tentang pembagian bilangan bulat negatif. Negatif dibagi positif maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif. Yang ketiga, positif dibagi negatif maka hasilnya adalah negatif. Yang keempat, positif dibagi positif sama dengan positif. Rumus ini sama dengan perkalian ya. Kita akan mengenal yang namanya sifat distributif. Distributif terhadap penjumlahan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi A ini yang pertama dikali B sini ditambah karena ini adalah tambah, maka ditambahnya di sini. Setelah itu A dikali C. Langkah pertama A kali B di sini
lanjut A kali C di sini. Dilihat tanda di sini apa? Penjumlahan, berarti dijumlah. Sifat yang kedua, distributif terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Sama dengan yang atas tadi, A dikali B di sini, lanjut A kali C di sini. Tandanya di sini apa? Pengurangan, maka di sini juga akan pengurangan, sama dengan yang atas. Bedanya adalah tandanya saja. Di atas tadi penjumlahan, yang di bawah adalah pengurangan. Tugas hari ini tugasnya adalah membuatlah rangkuman pada materi bilangan bulat. Di paket materi tentang bilangan bulat itu bab 1. Jadi kalian bisa merangkum tentang materi yang sudah saya ajarkan. Boleh merangkum dari video ini tadi, yang penting-pentingnya saja. Bonus hari ini adalah pertemuan selanjutnya adalah penilaian, ya. Penilaian bisa diartikan juga sebagai ulangan, ya. Persiapkan diri kalian, pahami materi. Nanti pertemuan selanjutnya kita melakukan penilaian. Semangat, ya. Kata mutiara hari ini adalah ada saatnya kita harus bertindak. Ada saatnya kita harus diam dan menunggu. Artinya kita bertindak di sini action, ya, melakukan suatu pekerjaan. Dan ada juga kita harus diam dan menunggu, yang artinya kita harus pasrah setelah melakukan pekerjaan. Kita berdoa, kita pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di hari ini, besok, dan kehidupan selanjutnya. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya ingatkan kembali, kalian harus sering cuci tangan sebelum memegang hidung, mulut, dan juga mata. Sebelum makan, tetap cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan juga jaga jarak. Nah, hari ini saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.